Oke, Salam, berarti Bu. ya, oke ini Putri udah datang ya. Berarti 2 orang lagi yang belum hadir. Angelita dan Gracia ya. Nanti sambil dikontak aja ya Feby ya. Kita mulai aja. Jadi kita nggak Iya, Ibu. consume too much time. Oke, slide saya udah terlihat belum ya? Sudah, Ibu. Oke, sebentar saya salah share. Oke, sudah kelihatan ya. Oke. Jadi kelas kita hari ini akan santai aja karena kita hanya akan review sebentar ya. Jadi semoga kalau kalian jawabnya cepat, kalau ditanya, jadi kita nggak terlalu banyak konsumsi waktu ya buat Zoom ya, karena kasihan juga kuota kalian. Oke. Kita akan masuk dalam review. Nanti sistemnya saya akan nanya, acak aja, lalu silahkan untuk menjawab ya. Pertanyaan saya dari pembelajaran paling awal nanti sampai di klinik ya. Jadi ini pertanyaan yang pertama, sebutkan, coba diingat lagi dan sebutkan apa saja 5 momen kita untuk mencuci tangan. Boleh Sri, sebutkan 2. Saya, Bu. Ya, silakan Sri. Apa saja sih 2 momen untuk cuci tangan? Nanti sisanya dilanjutin sama temennya. 1, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan. No, salah ya. Coba pahami pertanyaan saya. Bukan 6 langkah mencuci tangan, tapi 5 momen. Atau kapan saja sih kita harus mencuci tangan? Ayo Sri. Saya, Ibu. Saya maunya Sri ya yang menjawab. Sebelum menyentuh pasien, Oke. sebelum melakukan tindakan aseptis, setelah Sebelum melakukan tindakan apa? sebelum melakukan tindakan aseptis. Aseptik. Iya, Bu. Ya, jangan salah sebut. Karena entah mengapa tiap kali saya nonton video Sri ada aja istilah-istilah yang memang suka salah disebut ya. Jadi hati-hati, bukan cuma buat Sri ya, tapi buat semua. Tolong hati-hati istilah medisnya. Kalau kalian nggak yakin nyebutnya gimana, bisa di-searching aja cara penyebutannya seperti apa ya. Jadi nanti ketika kalian edukasi pun ke pasien nggak salah cara penyebutannya ya. Istilah-istilah medis, aseptik misalnya gitu-gitu. Kadang ada beda-beda sedikit antara aseptik, aseptis, it's okay, meaningnya masih sama, tapi jangan sampai salah sebut sampai kayak misalnya aseptik atau gitu ya, yang jauh banget dari kata-kata yang seharusnya ya. Oke, thank you Sri buat jawabannya. Ya, ada 3 lagi. Boleh Listan. Listan apalagi 3 momen untuk mencuci tangan selain 2 yang sudah disebutkan oleh Sri. Listan ada kan ya? Ayo segera dijawab Listan. Harus saya spotlight ya. Listan, kamu masih Iya, mute Ibu. itu.
Iya, tadi putus-putus di sininya soalnya. Oke. Iya, Apa lagi 3 momen untuk mencuci tangan? iya, sebelum melakukan tindakan, terus sebelum melakukan menyentuh tindakan. hal-hal yang di sekitar pasien. Oke. Terus sebelum menyentuh cairan yang berasal dari pasien. Oke. Oke, udah bener ya. Iya, Bu. Boleh ada satu raise hand untuk menyimpulkan kelimanya. Langsung disebutkan kelimanya apa saja. Yowan, coba Yowan. Yowan. Ya, Bu. Apa? Ya, suaranya kencengin aja. Ya, Bu. 5 momen mencuci tangan. Yang pertama, sebelum menyentuh pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, sesudah bersentuhan dengan tubuh pasien. Yang keempat, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien. Kemudian yang kelima, sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Oke, thank you Yowan untuk jawabannya. Jadi ini perlu diingat baik-baik ya oleh kalian. Memang kalau masih di rumah sih belum terlalu kebayang ya. Tapi kalau ketika kalian sudah di rumah sakit, harus benar-benar diingat 5 momen ini. Ya, jadi ketika kalian ingin sebelum menyentuh pasien, lalu sesudah menyentuh pasien pun tetap harus mencuci tangan, lalu memegang lingkungan, artinya alat-alat yang digunakan oleh pasien atau tempat tidurnya atau sampirannya atau apapun ya yang ada di lingkungan pasien wajib untuk setelah itu kalian cuci tangan. Dan apalagi kalau sampai terkena cairan tubuh pasien ya, hati-hati karena pekerjaan kita kan memang istilahnya berisiko juga kan untuk mencederai diri kita sendiri ya. Jadi perlu sekali untuk kita sadar akan proteksi diri. Ya, makanya salah satunya dengan melakukan cuci tangan pada 5 momen ini ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk IPSG. Nah, ini juga penting nih untuk kalian hafal benar karena sampai ketika kalian pertama kali datang praktek ke rumah sakit, pasti head nurse-nya akan minta kalian sebutin satu persatu IPSG. Ya, jadi ini wajib hukumnya untuk kalian ingat. Apa saja itu IPSG mulai dari IPSG 1 sampai 6. Ya, saya minta 3 orang akan menyebutkan masing-masing 2 ya. Tirsa, lalu Fine, dan juga Antonius. Dimulai dari Tirsa dulu. Yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Oke. Kedua, meningkatkan. Oke, sebentar. Boleh dijelaskan mengidentifikasi pasien dengan benar itu seperti apa? Yang pertama, nama pasien, terus nomor rekam medisnya. Oke, good. Sebelum memberikan obat, dan sebelum mengambil darah, terus sebelum memberikan perawatan atau prosedur medis, ya, okay. Dan sebelum mentransfer pasien. Terus yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, no, 2 aja. Yang kedua maksudnya gimana? Meningkatkan komunikasi yang efektif. Membaca ulang konfirmasi, membaca kembali dan mengkonfirmasi ulang dari penerima pesan. Oke. Kemudian, ya, betul. Oke, saya jelasin dulu sebentar ya. Jadi apa yang sudah disebutkan oleh Tirsa itu benar. Ya, kalau mengidentifikasi pasien dengan benar itu dilakukan pada hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh Tirsa. Ya, kenapa ini masuk dalam inpatient safety goals ya untuk pasien di rumah sakit karena memang nggak boleh salah untuk identifikasi pasien ya karena banyak human error yang terjadi di rumah sakit ya bukan
Saya nggak serta-merta bilang semua tenaga medis itu sempurna, enggak, tapi ada saja human error yang terjadi. Makanya untuk menghindari hal ini dan untuk menjamin keselamatan dari pasien, makanya perlu untuk mengidentifikasi pasien dengan benar. Itulah mengapa pada saat kalian membuat video ya di week ke-11 itu banyak sekali yang saya minta untuk tolong untuk cara validasi data pasien itu dilakukan dengan benar ya. Jadi dilakukannya itu sambil melihat gelang nama ya. Jadi dicocokkan antara ketiga hal ini. Pertama, gelang nama pasien, lalu stiker pasien yang ada di rekam medis dan juga berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh pasien. Kalau ketiga itu match, artinya ketiga itu sama datanya, oke, berarti ini adalah pasien yang tepat. Ya, jangan sampai ada kesalahan. Misalnya, oh ini rekam medisnya lain, gelang nama pasien lain, ya, lalu pasien menyebutkan namanya juga lain. Jangan sampai hal itu terjadi, ya, karena akan berbahaya sekali. Misalnya nih, kalau rekam medis berbeda dengan gelang nama pasien, misalnya sama jawaban pasien. Ya, misalnya di rekam medis kan biasanya semua instruksi yang akan diberikan buat pasien akan ditulis di situ. Ya, misalnya let's say dokternya minta untuk dikasih obat apa gitu. Ternyata pas datang mau kasih obat, loh kok namanya beda yang direkam medis dan nama pasien yang ada di situ. Ya tentu itu berarti bukan obat yang harus diberikan kepada pasiennya. Akan salah kalau kalian tetap atau bahkan lupa untuk identifikasi data pasien dan kalian sudah terlanjur memberikan obat yang seharusnya tidak diberikan kepada pasien itu. Ya, nah kalau kejadian itu terjadi, biasanya akan ada namanya di rumah sakit itu incident report. Ya, kalau incident report ada, itu bakal ditelusuri kasusnya itu mengapa sampai hal itu terjadi dan dibawa kasusnya bahkan sampai ke direktur rumah sakit. Ya, dan kalau misalnya pasien menuntut kita sebagai tenaga medis, maka bisa saja akan masuk sampai ke persidangan. Ya, jadi benar-benar harus hati-hati sekali dalam identifikasi pasien. Lalu yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini maksudnya adalah kalau di rumah sakit kan biasanya ada pergantian dinas ataupun ada di rekam medis itu dicatat misalnya ini instruksi siapa, berdasar dokter kah atau perawat atau ahli gizi misalnya. Jadi perlu untuk kalau kalian nggak yakin ya misalnya tulisan dokter ini apa sih artinya bla bla segala macam, kalian harus lakukan double check. Artinya adalah minta orang lain untuk membaca ya dan validasi ulang apakah sudah sesuai atau belum, atau kalian tanya langsung, konfirmasi langsung ke orang yang menuliskan. Ya, apakah yang dia tulis ini maksudnya sudah sama dengan yang kita baca dan kita artikan atau belum. Jangan sampai ada mispersepsi. Ya, karena akan berbahaya buat pasien. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut ke yang ketiga dan keempat. Fine, silahkan. Mengurangi risiko infeksi sama mengurangi risiko cedera pasien karena jatuh. No, ini urutannya harus benar. Itu SG3 apa? Oh iya, meningkatkan keamanan penggunaan obat. Oke. Lalu itu maksudnya seperti apa? Tidak menyimpan obat-obat yang berkonsentrasi tinggi di ruang perawatan pasien. Oke, terus apa lagi? Yang keempat, meningkatkan... No, masih yang ketiga. Apa lagi? Tidak menyimpan benda-benda tajam yang dapat melukai. Apa hubungannya benda tajam dengan obat? Kita masih bahas yang ketiga tentang obat. Ada yang mau bantu? Kita? Meningkatkan keamanan obat-obatan itu, Bu, memastikan ketika obat diberikan ke pasien tetap aman, lalu proses mengidentifikasikan obat, lalu penempatan lokasi penyimpanan obat juga harus tetap aman. Ya, oke.
Jadi yang untuk IPSG yang ketiga ini nanti lengkapnya kalian pelajari di semester 3 ya, semester akselerasi untuk farmakologi. Nanti ada pelajaran khusus tentang obat. Nah, di situ nanti akan lebih ditekankan lagi IPSG 3-nya tentang apa. Jadi di rumah sakit atau ya dalam dunia medis saya obat-obatan tuh ada yang look alike. Look alike itu maksudnya kemasannya tuh benar-benar mirip. Sampai kadang kita suka salah untuk ngasih obat. Misalnya kalau cepet-cepet mau ngambil, bisa salah gitu. Look alike atau sound alike. Sound alike itu maksudnya penyebutannya yang mirip. Ya, jadi nanti lebih lengkapnya ini teaser aja. Lebih lengkapnya kita akan belajar di farmakologi kalau kita ketemu lagi. Ya, tapi saya memang setiap semester ngajar farmakologi juga. Jadi nanti di situ akan lebih dijelasin lagi ya tentang obat-obatan. Oke. Lanjut, thank you Gita ya. Lanjut yang keempat, apa slide yang keempat? Yang keempat meningkatkan benar lokasi, benar pasien, dan benar prosedur pembedahan. Ya, oke. Nah, ini juga cukup penting ya. Kenapa penting? Karena pada saat kita mau operasi ya, biasanya itu dulu saya dinas lama di ruang operasi. Jadi biasanya sebelum operasi pun bahkan pasien masih di ruangan, kalau misalnya ada anggota tubuh yang sepasang, misalnya tangan, ada kiri kanan, atau mata, atau kuping, biasanya dokter bedahnya tuh akan datang dan menandai lokasi mana yang akan dioperasi. Ya, jadi nggak akan salah. Jadi ketika pasien masuk di ruang operasi, ya di ruang pre-op atau pre-operasi itu kan ada pengkajian segala macam. Nah itu dikaji lagi, oh bagian tubuh ini yang sudah di-marking atau sudah ditandai kalau ini yang akan dioperasi misalnya. Jadi nggak akan salah misalnya yang dikeluhkan di bagian kanan ternyata yang di bedah yang kiri itu kita menghindari hal itu terjadi. Ya jadi makanya sebelum pembedahan itu dipastikan prosedurnya benar, lalu lokasi pembedahannya juga benar. Ya, itu maksudnya di IPSG 4. Oke, thank you, fine. Selanjutnya Antonius yang 5 dan 6. Oke, baik Bu. Jadi IPSG yang kelima itu mengurangi resiko infeksi. Itu dengan cara melakukan tindakan cuci tangan sebelum kontak pasien. Yang kedua itu sebelum melakukan tindakan aseptik. Ketiga sebelum kontak dengan cairan tubuh pasien. Moments tadi ya. Oke, terus? Yang keempat itu setelah kontak dengan pasien, dan yang terakhir itu setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Yang keenam, IPSG yang keenam yaitu mengurangi resiko pasien cedera karena jatuh itu dengan cara melakukan pengkajian awal dan berkala mengenai resiko pasien jatuh. Dan yang kedua itu dengan cara melakukan tindakan untuk mengurangi resiko yang teridentifikasi. Ya, oke. Thank you, Antonius, buat jawabannya. Jadi, saya tekankan lagi yang kelima, IPSG yang kelima untuk mengurangi resiko infeksi akibat perawatan di rumah sakit. Jadi, benar ya, kadang ada beberapa penyakit yang bisa saja pasiennya masuk dengan diagnosa lain, tapi akhirnya selama perawatan, karena kitanya nggak bersih, ya dalam melakukan tindakan nggak bersih, akhirnya pasien bisa saja kena infeksi yang lain akibat perawatan kesehatan yang kita kasih ke pasien. Ya, bahkan bisa juga ada pneumonia yang didapat di rumah sakit, bisa saja itu hal-hal itu terjadi. Nah, untuk menghindarinya makanya ada IPSG yang kelima ini. Jadi kita selalu diingatkan bahwa penting untuk melakukan pencegahan infeksi supaya setiap tindakan yang kita kasih ke pasien itu tidak mencelakai pasien kita. Ya, lalu yang keenam itu tentang risiko jatuh. Ya, jadi ini juga penting ya. Jangan sampai ketika kita merawat pasien yang tadinya dia datang dengan baik-baik saja, ternyata dia jatuh dari tempat tidur dan bahkan sampai ada cedera dan lain-lain. Ya, itu juga cukup berbahaya untuk keselamatan pasien. Ya, oke. Sudah bagus ya jawaban-jawabannya. Terima kasih untuk Tirsa, Fine, dan juga Antonius. Ya, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nah, kita sekarang lebih fokus lagi untuk yang pengkajian risiko jatuh nih. Yang IPSG ke berapa itu? Baru aja disebutin IPSG ke
Keenam, Ibu. 6 ya. Nah, kapan saja sih perawat itu harus melakukan pengkajian risiko jatuh? Ya, jadi ada 5 saat di mana kita sebagai perawat harus melakukan pengkajian risiko jatuh kepada pasien. Nah, itu kapan saja? Boleh tolong dijawab Grace dan juga Elina. Oke, Grace jawab 2, Elina 3. Perawat melakukan pengkajian risiko jatuh pada saat adanya bahaya pada lingkungan. Adanya bahaya pada lingkungan. Maksudnya gimana tuh? Misalnya misalnya pada bahaya fisik. Contohnya kalau jika ada bayi di situ, kita harus menghindari adanya barang-barang yang berbahaya. Menghindari barang-barang yang ini Bahaya. tentang resiko jatuh. Maksudnya barang-barang yang berbahaya tuh bagaimana? Jadi sebelum menjawab ini diasumsikan bahwa pasien lagi dirawat, lagi di tempat tidur, ya. Kenapa kita harus melakukan pengkajian risiko jatuh dan kapan saja sih harus melakukan pengkajian risiko jatuh ini supaya selama perawatan pasien itu istilahnya kita jagalah dari adanya risiko jatuh ini. Oke, ada yang lain yang mau bantu Grace? Kira-kira kapan? Pada saat bila ada perubahan status pada pasien. Oke, itu maksudnya gimana? Misalnya pasien tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, terus tiba-tiba di saat dia berada di tempat tidur, kita harus mengangkat samping penahan untuk tempat tidurnya di bagian samping. Oke, jadi sebenarnya maksudnya adalah bila ada perubahan status pasien, misalnya pasien yang awalnya dirawat dengan tingkat kesadaran, misalnya somnolen lah, let's say. Ya, jadi kayak bawaannya tuh mengantuk, lalu sedikit tidak sadar, lalu misalnya berubah kondisinya lebih menurun lagi, misalnya sampai pasiennya koma atau tidak sadar. Berarti kan tingkat resiko jatuhnya kan akan semakin tinggi kan, artinya dia nggak bisa untuk kontrol dirinya sendiri, mau gerak atau apapun kan nggak bisa kalau dia dalam posisi koma. Ya, makanya perlu untuk dikaji risiko jatuh, apakah pasien ini dia dalam kategori risiko jatuh yang tinggi atau tidak. Ya, jadi setiap kali ada perubahan status pasien kita perlu untuk kaji risiko jatuh. Ya, jadi kalau misalnya atau bahkan pasien yang karena pengaruh ini yang kedua ya, sekalian saya jelasin. Yang kedua misalnya contohnya pasien dalam pengaruh obat-obatan ya. Kadang kalau ada obat-obatan anti nyeri misalnya yang golongan narkotik itu biasanya kan pasien akan jadi gelisah, kemudian ya seperti kalau kalian bayangkan orang memakai narkoba lah ya. Jadi seperti itu respon tubuhnya, jadi bisa saja dia akan melakukan hal-hal yang dia nggak sadar kalau dia melakukan hal itu. Ya, dan misalnya jadi apa ya, kayak istilahnya seperti tidak bisa mengontrol dirinya lah, kadang bahkan sampai ada yang ngamuk di tempat tidur, bisa seperti itu. Ya, makanya saat misalnya pasien diberikan obat-obatan tertentu yang berisiko, itu juga kita perlu untuk melakukan pengkajian risiko jatuh. Ya, saya udah bantu nih satu ya. Oke, silakan satu lagi apa Grace?
bila pasien telah terjatuh. Oke, bila pasien telah terjatuh. Kenapa perlu untuk dilakukan pengkajian risiko jatuh? Supaya mengetahui apa saja yang risiko yang telah terjadi pada tubuh pasien tersebut di saat terjatuh. Oh, jadi maksudnya setelah terjatuh dampaknya apa gitu ya ke pasiennya? Oh, oke. Sebenarnya bila pasien telah terjatuh ini mungkin jadi dilakukan pengkajian karena mungkin di awal itu skor risiko jatuh yang kita kasih ke pasien itu misalnya risiko rendah, tapi ternyata pasiennya jatuh. Nah, itu perlu dikaji ulang. Ya, makanya kita akan merubah status pasien, misalnya risiko jatuhnya rendah, diubah ke yang risiko jatuhnya tinggi. Makanya setelah pasien jatuh pun kita harus kaji ulang. Selain itu, benar juga yang disampaikan oleh Grace bahwa dampak dari pasien terjatuh itu apa saja. Jadi, kita akan lihat lagi kondisi pasiennya, jadi bisa untuk ada treatment apa yang bisa kita kasih ke pasien, atau kita mau lapor apa nih ke dokternya yang merawat si pasien itu, supaya bisa tertangani akibat terjatuh tadi, ya. Oke, selanjutnya sudah 3 berarti ya. Selanjutnya tadi siapa yang saya tunjukkan ya? Saya, Ibu. Siapa saya itu? Elina, benar Elina. Oke, silakan. Kapan saja perawat melakukan pengkajian risiko jatuh itu ketika saat pertama kali. Atau di saya aja ya? Halo, Elina. Ya, halo. Oh ya, oke. Boleh diulangi? Kapan saja perawat melakukan pengkajian risiko jatuh itu ketika saat pertama kali pasien masuk ke rumah sakit dan saat pasien mengalami perubahan status klinis, Bu. Tadi perubahan status sudah disebutin. Ya, berarti saat menerima pasien baru, lalu apalagi satunya? Saat melakukan positioning, Bu. Oke, kamu jelasin dulu deh, kenapa saat menerima pasien baru itu perlu dilakukan pengkajian risiko jatuh? Halo, Elina. Elinanya masih ada nggak ya? Iya, Bu. Ya, kenapa perlu dilakukan pengkajian risiko jatuh saat menerima pasien baru? Kira-kira kenapa? Ada yang mau bantu jawab? Memberikan pendapatnya, silahkan. Ayo, ini udah dipelajari kan ya? Ibu, saya mau bantu jawab, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya perlu dilakukan pengajian risiko jatuh saat baru masuk RS supaya kita tahu tindakan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan terhadap pasien. Oke, bisa jadi kayak gitu. Thank you Gabriela buat jawabannya ya. Jadi selain apa yang sudah disebutin sama teman kalian, jadi yang penting juga dilakukan saat menerima pasien baru adalah terkait dengan mau di mana kita menempatkan pasien kita ini. Ya misalnya, jadi biasanya pasien-pasien dengan risiko jatuh yang tinggi, dia akan ditempatin lebih dekat dengan nurse station, ya dengan tempat perawat. Jadi kalau ada apa-apa bisa cepat terlihat, misalnya seperti itu. Ya, kalau pasien dengan risiko jatuh yang rendah artinya dia dalam kondisi yang bisa untuk melakukan aktivitas secara mandiri, biasanya kamarnya akan lebih jauh dari nurse station, misalnya seperti itu ya, karena supaya kita lebih mudah untuk mengontrol ya, dan juga benar yang dikatakan Gabriela ya. Jadi supaya kita tahu juga hal apa yang harus kita lakukan nih kalau misalnya pasiennya dengan risiko jatuh yang tinggi dan hal apa yang harus kita hindari. Misalnya kalau lagi melakukan tindakan pastikan bed rel harus
selalu terpasang, misalnya seperti itu supaya pasien tidak terjatuh. Ya, oke. Dan yang terakhir itu adalah bila kita sedang memindahkan pasien misalnya ke unit yang lain atau ke ruangan lain. Artinya adalah saat kita melakukan transferring. Ya, saat kita melakukan transferring kan risiko pasien untuk terjatuh kan cukup besar ya. Apalagi dengan pasien yang bobot tubuhnya cukup besar. Ya, misalnya berat badannya lebih besar daripada perawat. Nah, itu kita harus hati-hati juga. Dan apalagi dengan skor risiko jatuhnya yang setelah kita kaji ternyata tinggi. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita hindari untuk kita lakukan. Kalau kita udah tahu misalnya tubuh kita kecil, lalu kita mau transferring pasien yang cukup besar, berat ya pasiennya, ya sudah kita akan meminta bantuan misalnya. Ya, jadi memang penting dilakukan pengkajian risiko jatuh ini sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu tentunya menghindari supaya pasien kita itu terjatuh. Ya, oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor yang keempat. Nah, ini ada 4 posisi nih dalam positioning. Kira-kira 4 posisi ini apa aja? Ya, boleh tolong Anissa dan juga Lili. Anissa yang A dan B, C dan D-nya Lili. Yang A ini posisi apa ya? Anissa, kan kemarin banyak tuh ya yang udah bikin video positioning. Ibu, maaf, Anisanya nggak aktif, Bu. Katanya hujan sama mati listrik. Terus saya chat centang 1. Oh, alah, oke. Ya, Bu. Ya sudah, ada yang mau menggantikan Anissa untuk menjawab posisi A dan B? Saya, Bu. Siapa itu? Saya. Putri, Bu. Oke, kita ada 2 Putri dalam grup Putri kita. Valerie. Putri yang mana? Oke, Putri Valerie. Oke, silakan. Yang A itu posisi supine, yang B itu posisi Trendelenburg position. Oke, betul ya. Yang A ini posisi supine ya. Jadi dia datar di tempat tidur ya. Ini posisi ya biasanya lah kalau pasien tertidur atau kita tertidur pun bahkan dalam posisi supine. Nah, kalau yang posisi B yang Trendelenburg ini dia biasanya lebih banyak digunakan di ruang operasi. Ya, jadi di tempat tidur ruang operasi itu dia emang canggih gitu ya. Jadi kita mau posisi apapun bisa. Jadi tinggal diturunin kepalanya, lalu kakinya naik, misalnya seperti itu, untuk dapat posisi si Trendelenburg ini. Oke, lalu Lili. Thank you ya Putri jawabannya. Next, Lili untuk yang C dan D. Kalau yang D itu posisi Sims, Bu. Kalau yang C, Ayo, ini sepertinya ada di case study kalau nggak salah. bentar ya, Bu. Saya disuruh tunggu nih sama Lili ini. Maaf, Bu. Lupa. Ayo, yang C ini apa ya? Posisi kayak gini kayak enak banget gitu ya. Posisi apa ini? Posisi ortopenik bukan, Ibu? Ya, betul. Oke, ini posisi ortopnik. Bacanya ortopnik. Ya, benar. Oke. Lalu posisi D ini posisi Sims. Nah, saya mau fokus ke posisi Sims ya, karena banyak yang bikin video positioning dan masih kurang tepat untuk posisi Sims-nya. Ya, jadi pertama saya ingetin lagi sebelum kita memposisikan posisi Sims, jadi kalian geser dulu pasien ke arah berlawanan. Misalnya kalian mau mau apa sih istilahnya roll itu bahasa Indonesia apa ya, dimiringkan pasien misalnya ke posisi kiri, maka ya kalian geser dulu pasiennya agak jauh dikit
ya. Jadi nanti ketika kalian miringkan dia posisinya akan berada di tengah, ya. Jangan sampai nih ada video kemarin saya ada komen, saya lupa namanya. Jadi posisi awalnya pasien di tengah, jadi saat dia miringkan udah di samping banget, ya. Itu tidak sesuai dengan IPSG kita yang ke-6 ya. Karena pasien akan berisiko jatuh ya. Bayangkan kalau kalian geser misalnya atau pasien yang ukuran tubuhnya misalnya cukup lebar, itu bisa aja pas kalian miringin dia akan jatuh. Itu bisa banget terjadi. Ya, makanya di prosedurnya diminta untuk kalian geser dulu pasiennya ke arah berlawanan sebelum kalian miringkan. Ya, lalu lihat ini posisi SIMS dan kadang suka terkecoh antara posisi SIMS dan lateral. Ya, kalau lateral kan posisinya artinya sumbu tubuhnya tuh benar-benar miring, udah miring-miring aja. Tapi kalau SIMS ini dia semi apa ya istilahnya tengkurap lah ya. Jadi dia agak condong tubuhnya tuh lebih mepet ke tempat tidur dibanding lateral. Kalau lateral kan dia benar ya ada satu yang menyentuh tempat tidur seperti ini. Lalu ada satu di bagian belakang. Nah, kalau saat kalian memiringkan pasien, yang tangan di belakang ini jangan kalian tarik-tarik atau kalian sesuaikan sampai benar-benar ya kayaknya kelihatannya lebih bagus gini deh. Enggak bisa. Kalian nggak bisa memposisikan dia dengan asumsi kalian bahwa kayaknya posisi kayak gini tangannya harus lebarnya segini deh supaya pasiennya nyaman. Nggak bisa. Ya, justru kalian harus tanya ke pasiennya, Bu, kalau segini udah nyaman? Kalau segini udah nyaman belum, Bu? Ya, tanya ke pasiennya. Jangan kita memposisikan pasien semau kita aja. Menurut kita, oh kayaknya ini persis kayak gambar deh. Kayak gambar, kayak gini deh. Udah kayak gini aja. Nggak bisa. Ya, kita harus tanya ke pasiennya yang kita kasih posisi ini udah nyaman belum ke dia. Karena yang tahu dan ngerti ya pasiennya. Jadi kita konfirmasinya ke pasiennya. Ya, jangan sampai belum 2 jam tuh pasti udah pegel-pegel ya. Nanti tiba-tiba dokternya datang kaji atau kalian melakukan pengkajian ulang, Bu ada keluhan nggak? Tadinya nggak ada keluhan sama sekali. Misalnya, oh nggak ada keluhan nih sebelum kalian posisikan SIMS. Setelah kalian posisikan SIMS, pasiennya justru jadi ada keluhan baru. Ya, ditambah lah misalnya nyeri atau apa, harus sampai kasih obat dan lain-lain, itu bisa aja terjadi. Ya, jadi hati-hati sekali dalam posisikan pasien. Memang kelihatannya mudah, ya udah tinggal dimiring-miring aja sih, misalnya gitu ya. Tapi enggak. Kalau kalian salah posisi, ya pasien tuh akan mengeluh badannya sakit-sakit semuanya. Ya, tadinya kan dia minta untuk dimiringkan justru karena dia keluhan pegel kan. Jadi biar lebih rileks, dia reposisi kan tujuannya itu ya, supaya posisi lain kita kasih ke dia jadi tulang-tulangnya misalnya nggak kaku atau otot-ototnya nggak kaku. Tapi justru bukannya pasiennya rileks, malah jadi lebih sakit justru ya setelah diposisikan. Jadi hati-hati. Lalu posisi bantal pun juga harus yang benar. Ya, posisi bantal kenapa ada di sini? Menonjol, bagian menonjol. Ini memang perlu dikasih bantal ya. Jadi ketika pasiennya tiduran lama pun dia nggak bersentuhan langsung dengan linen atau apa namanya cover apa sih bahasa Indonesianya apa sih? Saya lupa lagi. Sarung tempat tidur apa sih? Kok saya jadi lupa ya? Spray, Ibu. Aduh, spray. Ya ampun. Ya, thank you ya. Thank you. Mohon maaf saya kadang suka lupa. Oke, kan suka kalau bersentuhan tuh bisa aja lecet tubuhnya ya. Makanya bagian tulang-tulang yang menonjol perlu kita kasih bantal supaya pasiennya lebih nyaman. Coba kalian coba sendiri deh posisikan SIMS. Pasti nyaman kalau posisi bantalnya benar di kepala, di tangan, di kaki semuanya benar itu pasti nyaman. Tapi kalau nggak nyaman pasti pasiennya akan belum targetnya kita kan posisi setiap 2 jam ganti ya. Nanti kalau kalian posisiin salah, belum 2 jam deh, percayalah, udah di bel. Suruh, suster saya nggak mau posisi ini, capek. Pasti akan terjadi kalau kalian salah. Ya, jadi ya pasien kita layani dengan sebaik mungkin ya. Jadi kalau dikasih posisi atau dikasih tindakan apapun, please pas bagian terminasi tanya respon pasiennya apakah benar-benar udah nyaman atau belum ya. Oke, sip. Kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir sih kayaknya ya. Kita nggak akan terlalu lama-lama ya. Oke, pertanyaan terakhir boleh tolong dibaca oleh Jepianus, kalian menjawab.
Jeffrey? Ya, Bu. Ya, boleh dibaca dan sekalian dijawab. Atau kamu mau nunjuk siapa buat jawab, boleh dia terserah. Ini soal terakhir. Setelah perawat memasang stetoskop di telinga dan memasang kialis, tindakan apa yang selanjutnya dilakukan oleh perawat? A. Mempalpasi arteri radialis dengan ujung jari tangan non-dominan sambil mengembangkan kantong manset. B. Lengan atau kaki pakaian. C. Melepaskan manset dari ekstremitas. D. Mengulang kembali prosedur pengukuran tekanan darah. Oke, jawabannya apa? Jadi setelah pasang stetoskop nih di telinga, nextnya apa ya? Bagian A, Bu. Mempalpasi arteri radialis dengan ujung jari tangan non-dominan sambil mengembangkan kantung manset. Oke, sip, benar jawabannya ya. Kenapa sengaja dibikin soal ini? Karena overall mostly kalian itu salah dalam tindakan TTV bagian ini. Bukan salah, tapi lupa. Segala macam, udah pakai stetoskop ya, udah ready banget nih buat cek tekanan darah. Langsung aja kalian cek tekanan darah tanpa kalian tahu batasan sejauh mana kalian harus pompa. Nah, tujuannya kalian harus palpasi si radialis ini, ya, radialis. Tujuannya adalah apa? Supaya kalian tahu sejauh mana kalian harus pompa. Ya, jangan pompa sekenceng-kencengnya aja deh, atau ya sesukanya lah pas jarumnya udah sampai di setengahnya deh, kayaknya oke lah segini. Nggak bisa kayak gitu. Ada aturannya. Aturannya adalah disesuaikan dengan pulsasi dari radialisnya. Ya, jadi setelah kalian pompa nih ya sambil palpasi radialis, kalau radialisnya udah berhenti berdenyut, ya jadi udah nggak ada lagi pulsasi di radialis, itulah saatnya kalian harus berhenti pompa ya. Dan ditambah 30 mmHg ke atas. Jadi misalnya nih pas pompa di 90 mmHg, radio berhenti untuk pompa ya, ditambah 30 lagi. Jadi artinya sampai di angka 120 baru kalian berhenti untuk pompa mansetnya ya. Jadi pompa manset pun ada aturannya ya. Nggak langsung aja ya udah semangat banget nih pompa aja deh, pompa gitu. Kayaknya buat menghindari pompa sekenceng-kencengnya aja. Buset dah, pasiennya yang kasihan ya. Nanti setelah terus udah gitu ya, udah gitu nggak denger lagi hasil sistol sama diastolnya berapa. Terus langsung kalian ulang lagi. Percayalah, kram-kram itu tangan pasien. Ya. Jadi hati-hati ya. Yang pertama itu adalah pastikan palpasi radialis supaya kalian tahu batasan sejauh mana kalian harus pompa. Lalu kalau misalnya pas dengkinya itis dan diastolis lalu ternyata nggak kedengeran oleh kalian, tenang aja, nggak usah panik. Apalagi sampai berbohong misalnya nggak denger tapi ya udahlah bilang aja normal lah gitu. 120 lah per 80, nggak bisa ya. Kalau kalian benar-benar nggak dapat hasilnya, it's okay, komunikasikan aja ke pasien ya. Saya sedikit tidak yakin dengan hasil yang saya dengar. Boleh tidak untuk nanti misalnya 5 menit lagi saya pompa lagi, boleh tidak Pak? Tapi di tangan yang berbeda ya Pak, misalnya gitu. Komunikasikan aja, jangan sampai kalian udah nggak yakin pompa lagi 2 kali. Masih nggak kedengeran juga, pompa lagi. Pompa aja terus itu. Setelah kalian selesai kaji tekanan darah ya nih, tekanan darah pasiennya justru jadi meningkat karena nyeri segala kayak pasien ya. Jadi benar-benar butuh apa ya, kesabaran, kemudian critical thinking juga, dan terpenting adalah rasa belas kasih kepada pasien kalian, empati kepada pasien kalian. Jangan sampai ya udah demi mengejar target deh. Kayaknya apalagi nih misalnya kalau udah di rumah sakit biasanya kejadian Bu Dora lagi di samping nih misalnya diminta buat tensi, aduh nggak kedengeran, udahlah habis lah sudah dimarahin, udah demi nggak dimarahin oleh Bu Dora ya udah bilang aja lah 120 segala macam. Beruntung kalau misalnya saya nggak double check, tapi kalau saya double check dan saya lagi palpasi radialis, saya bisa tahu sistolnya tuh berapa. Ya, jadi jangan sampai kalian berbohong kalau memang nggak tahu
dan nggak kedengeran, saya lebih suka yang jujur bilang, saya nggak tahu Bu hasilnya berapa, saya nggak yakin deh Bu. It's okay, kita belajar bersama, saya akan ngulang atau saya yang akan nyontohin ke kalian. It's okay. Ya, saya nggak mau kalian berbohong, apalagi mereka-reka data pasien. Itu sangat berbahaya. Karena misalnya nih, kalian bilang saja angkanya tinggi, padahal sebenarnya pasiennya normalnya tensinya rendah, bisa aja dia langsung marahin kalian di saat itu. Bisa, banyak yang kejadian seperti itu. Misalnya, loh kok tensinya naik banget? Biasanya saya cuma 90/60, suster, kok bisa sih sampai 120? Padahal misalnya, baru tadi pagi di tensi segini kok sekarang jadi tinggi misalnya. Pasien jadi hilang trust ke kalian karena hal itu, misalnya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, tetap harus jujur di depan pasien ya. Jangan sekali-sekali membuat data-data yang istilahnya apa ya, data yang bohong lah, seperti itu sangat tidak baik. Dan kalau kalian terbiasa melakukan hal itu, sampai kalian kerja, percayalah attitude kalian tuh nggak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang kalian lakukan saat kalian masih belajar. Ya apalagi kalau kalian udah kerja nanti, wah udahlah terserah saya lah, pasien-pasien saya juga saya yang bertanggung jawab misalnya gitu. Suka-sukanya aja tulis tekanan darahnya berapa, bahkan nggak tensi tapi di medical recordnya tercatat kalau kalian misalnya lakukan kajian TTV misalnya gitu. Bisa, banyak hal bisa saja terjadi. Makanya di awal saya ingetin ke kalian benar-benar lakukan dengan benar. Kalau memang hasilnya nggak kalian yakini, ya udah it's okay, nggak apa-apa. Daripada kalian sebutin hal yang salah kan, itu justru akan bahayanya lebih double gitu. Dan saya paling nggak suka sama mahasiswa yang nggak jujur ya. Jadi please banget ya, karena di awal kalian bersama saya, jadi saya memang harus menjamin kalian akan benar-benar attitude-nya juga terjaga sampai kalian lulus dan bahkan benar-benar sudah bekerja di rumah sakit sebagai perawat nanti. Oke, bisa ya, janji ya, nggak akan mereka-reka data pasien ya. Oke. Nah, sekarang tanya-tanya dari saya udah selesai. Sekarang saya mau dengar masukan kalian juga ya terkait dengan proses klinik yang sudah berjalan. Boleh 1-2 orang lah, silakan menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi nanti untuk proses klinik ke depannya buat adik-adik kelas kalian juga akan dapat feedback dari kalian. Jadi kami bisa untuk menyesuaikan juga untuk adik-adik kalian nanti misalnya ke depannya. Boleh 1-2 orang menyampaikan pendapatnya. Feby, ketua kelas, langsung angkat tangan, mantap. Shalom Ibu, saya izin menyampaikan pendapat. Ini soal study case yang kemarin Ibu, yang bagian transferring pasien ke kursi roda, kan kameranya kurang kelihatan ke bagian kursi rodanya itu Ibu. Jadi aku pas ngeliat video kurang yakin gitu, kursi rodanya udah dikunci atau belum gitu Ibu. Soalnya kan kalau kursi roda dikunci ataupun nggak dikunci, kalau kena goyangan tetap pasti ada goyang-goyangnya dikit kan Bu. Jadi nggak yakin di situ. Itu. Oke, sip. Saya langsung menjawab aja kali ya, Feby dan juga yang lain. Benar, jadi setelah kalian case tadi, kami pun kalau kalian ikut devosi, pernah saya bilang kan, kalau misalnya nilai kalian misalnya jelek, nggak cuma halo? Ya, tadi kayak ke-freeze gitu nggak sih? Saya ke-freeze nggak? Iya, Bu. Sedikit Ibu nge-freeze. Oh ya, oke. Jadi setelah kami melihat nilai-nilai kalian ya yang istilahnya jauh dari apa yang kami harapkan, kami juga review ulang lagi, apa sih permasalahan dari case study ini sampai kok nilai mereka tuh kayaknya terjun bebas gitu. Dari yang bisa 90, 100 bahkan ya, sampai terjun bebas 60 lah, 70 lah, segala macam. Nah, ternyata setelah kami lihat lagi case study-nya memang ada permasalahan di transferring yang seperti Feby jelaskan, tapi nggak terlalu banyak yang salah di situ. Mungkin ada beberapa saja yang melakukan kesalahan, tapi kan kalian tentu ada beberapa juga yang chat ke cewek-cewek lain yang bilang kalau Bu soal transferring itu kayaknya kurang ini deh, kurang di videonya kurang terlihat banget
Di mana sih masalahnya? Di situ yang harus sehingga kami bisa memilih jawabannya yang benar ya. Nah, di soal yang tentang kunci itu juga benar ya, Feby. Jadi memang setelah kami lihat ternyata oh ya juga ya kalau kita jadi mereka pasti susah nih mau milih apa, orang ngerak dikit juga kelihatan kayak enggak kekunci gitu kan. Ya, jadi memang itu sudah kami ini juga udah kami review lagi ya, Feby dan lain-lain. Jadi akan jadi masukan buat kami untuk kedepannya nggak pakai lagi video itu misalnya. Ya, jadi thank you buat masukannya, Feby. Ya, lalu ada lagi yang lain? Misalnya kesulitan untuk take video kah atau apa misalnya? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Ini kenapa jadi diam semua ya? Nggak ada yang mau ngomong lagi. Udah capek nih ngomong dari tadi. Ayo gantian lah. Ibu izin mewakilkan teman saya, Ibu. Ya, boleh, silakan. Tadi teman saya nanya, coba apa yang melepaskan baju itu mana yang duluan, Ibu? Ya, oke, thank you. Saya udah duga pasti ini juga, karena mostly dari kalian nggak cuma di grup kita, tapi semuanya, bahkan CE-nya, bahkan lecture-nya, all of us semuanya kebingungan di soal ini. Sebenarnya bukan kebingungan, tapi di prosedurnya pun bahkan sebenarnya nggak terlalu jelas buat bahas tentang melepaskan dan juga memasang baju, apalagi dalam kondisi yang sama, yaitu ada pasien yang cedera ya. Kalau kalian lihat kan ada terpasang perban dan juga di sebelahnya ada juga terpasang infus. Ya, membingungkan lah karena kalian belum pernah ke rumah sakit, belum pernah temui kejadian seperti ini. Jadi di asumsi kami pas kami membuat soal itu, oh bisa lah mereka jawab ini kan sesuai nih sama ini. Kalau misalnya ada fraktur atau terpasang perban dan dibanding dengan terpasang infus, justru yang akan diprioritaskan adalah yang perban dulu. Jadi yang perban ini terakhir, yang infus yang duluan, misalnya gitu. Ya, tapi ternyata ekspektasi kami ini justru memang terlalu di luar jangkauan dan kami tidak memikirkan bahwa kalau kami di posisi kalian menjawabnya seperti apa, tentunya akan sulit karena belum pernah menemui kasus seperti ini. Jadi mau dibayangin, dipraktekin pun bahkan mungkin belum pernah kalian lakukan ya. Jadi untuk nomor yang ada perban dan juga ada infusan itu kami bonuskan. Jadi nilai kalian yang kemarin itu nilainya nggak seperti itu ya, tapi nanti dinilai terakhir kalian sudah pakai nilai yang baru. Setelah soal-soal itu kami bonuskan. Ya, tapi perlu saya ingatkan lagi bahwa kalau misalnya kita saat ingin memandikan pasien, ya, lalu pasien ada terpasang apa sih namanya? Misalnya dia lagi fraktur, lalu ada perban banyak juga segala macam di tangan kirinya lah, misalnya tangan ini mirror ya kalau saya tangan kiri, lalu tangan yang ini misalnya terpasang infus, maka kalau misalnya kalian mau memasangkan baju, yang duluan adalah si tangan yang saya nge-freeze lagi ya, si tangan yang nggak boleh ada terlalu banyak pergerakan ya. Jadi istilahnya kan bajunya nih masih belum terpasang kan, artinya dia masih bebas kan, mau diposisikan dimanapun bisa. Jadi yang kalian pasang duluan adalah yang di tangan yang cedera ini dulu. Jadi kan bisa di-adjust-nya kan gampang ya kalau kalian masukkan. Ya, jadi karena dia pakaiannya kan masih di luar, masih bisa digerakin kiri kanan. Jadi tangan yang cedera yang kita prioritaskan untuk dikurangi mobilisasinya itu bisa tetap terjaga. Misalnya dia posisinya harus tetap seperti itu, lurus misalnya. Ya, kalau misalnya ada order dokter untuk tidak boleh terlalu banyak mobilisasi, maka
di tangan, yang itulah yang kita pasang bajunya duluan ya. Dan dalam asumsi kalian pun sebetulnya harus memikirkan bahwa baju pasien di rumah sakit itu bentuknya bagaimana ya. Nah, baju pasien itu ternyata bagian depannya istilahnya bentuknya seperti baju tapi belakangnya itu bolong ya. Jadi tinggal kalian ikat. Nah, ini juga jadi permasalahan kenapa kami jadi bonuskan ini, karena pasti kemungkinan untuk memasang bajunya itu seperti apa, makanya akan sulit untuk menjawab soal ini, makanya akhirnya kami bonuskan, seperti itu ya. Itu untuk memasang. Nah, kalau untuk yang melepasnya justru kebalikannya, ya, yang tangan yang nggak boleh banyak pergerakan, dia yang terakhir untuk dipasang, misalnya seperti itu ya. Oke, dan sebenarnya di prosedurnya ada, cuman untuk yang memasang atau melepas gitu yang miss satu kalimat di situ sepertinya yang bikin kalian juga jadi bingung mau jawabnya apa ya. Oke, jadi udah clear ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ini saya udah ditelepon dari tadi, aduh, padahal saya lagi kelas. Ada lagi yang mau menyampaikan sepatah dua kata tentang klinik? Tapi kalian enjoy nggak dengan case study yang pakai video seperti itu? Enjoy lah ya, maksudnya istilahnya lebih nyata kebayangnya kan. Kalau kemungkinan ada yang part yang salah tuh ya begini kira-kira gitu. Ya oke, kalau nggak ada lagi kita pindah ke evaluasi PBN secara keseluruhan ya dari week 1 sampai week 15. Mau dari materinya atau kuisnya atau misalnya tugas-tugasnya atau apapun yang ingin kalian sampaikan silakan. Ada? Lima, kayak hitung mundur apa gitu ya. 5, 4, nggak ada? Nggak ada ya, oke. Sip. Saya harap apa yang kalian pelajari di PBN ini benar-benar diingat dengan baik, karena ini memang dasar-dasar yang akan kalian terus lakukan sampai kalian jadi perawat nanti. Ya, jadi TTV kan akan selalu dilakuin, kemudian positioning, transferring, feeding per oral, bed making, bed bathing, itu semua tetap dilakukan sampai kalian tua nanti kalau kalian tetap dengan profesi sebagai seorang perawat. Ya, jadi benar-benar diingat dengan baik dan dilakukan apa yang sudah dipelajari ya. Oke, terima kasih semuanya untuk kehadirannya di kelas kita hari ini. Apakah ada pertanyaan atau ada masukan secara khusus buat saya, misalnya itu kurang ini deh, kurang asik gitu. Kurang perhatian deh, Bu. Adakah? Ibu, aku mau nanya. Ya. Untuk nanti yang lab bakal keluar soal juga atau tidak, Ibu? Kenapa? Untuk di UAS nanti masih seperti UTS hanya dari lecture atau nanti dari combine. Untuk UAS nanti combine. Ya, jadi ada beberapa soal yang dari lab. Sebenarnya intinya sih sama sih ya sebenarnya prinsipnya. Tapi yang di lecture kan lebih ke teorinya banget kan ya. Kalau kita kan fokusnya ke prosedurnya. Tapi akan ya 90% dari lecture. Jadi kalian fokus belajarnya di teori-teori dari lecture-nya aja. Ya, lalu sekalian juga saya mau ingetin yang belum ngumpulin tugas atau apapun itu, segera diselesaikan semua tanggung jawabnya sebelum UAS ya, karena nanti kalau misalnya sudah UAS nilainya sudah ada, itu kan nilai final kalian ya, jangan sampai nilainya kurang dari batas KKM misalnya ya. Jadi yang masih merasa punya hutang silahkan dilunasi ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya.
Oke, jangan sampai ditagih nanti sama rentenirnya ya, bisa bahaya kalian. Saya harap kalian ber-37 semuanya tetap bertahan, tetap semangat buat belajar ya sampai semester-semester ke depannya, karena pembelajaran akan semakin sulit dan rasa bosan akan semakin menghantui ya, apalagi online kayak gini. Jadi ya tetap semangat, dibikin fun, terlalu dibikin kreatif atau apapun lah itu, diwarnain atau apapun yang bisa menambah rasa kalian untuk ingin belajar ya. Karena percuma kami ingatin buat belajar, tapi kalau dari diri kalian sendiri ternyata memang nggak pengen belajar, itu kayak ya percuma aja gitu. Jadi tetap semangat, masih semester 1 ya, masih ada berapa lagi semester ke depannya, masih banyak ya. Jadi tetap semangat untuk menjalani proses perkuliahan ya. Oke? Oke, saatnya kita berfoto bersama. Oke, kita harus ada dokumentasi ya. Jadi tolong ya bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dirapikan rambutnya. Mungkin ya yang mau pakai lipstik monggo, saya tunggu ya 1-2 menit lah ya, mau dirapihin. Jangan pakai make up, gambar alis apalagi kelamaan ya. Nah, kita cuma foto sebentar aja ya. Oke, boleh tolong ada yang fotoin kita nggak? Ada yang pakai laptop gitu yang bisa untuk screenshot? Lili, mantap. Lili langsung angkat tangan ini. Kayaknya bisa jadi multimedia di phone ini ya. Cepat sekali dia. Monica, kenapa tidak dinyalakan kameranya? Tunjukkan wajah cantiknya itu, Monica. Anissa, Antonius. Ya, kita dipandu sama Lili ya. Lili nanti share di grup ya, karena saya memang harus melampirkan dokumen. Baik, Bu. Ada rambut saya berang. Oke. Mulai, Bu. Oke, sebentar. Udah siap? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, udah? Oke, siap. Di sini ada 2 slide. Yang pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Kok saya sendiri yang heboh ya, pakai love juga kayak tenang. Tenang, saya doang kayaknya yang heboh ya. Oke. Sekali lagi coba yang heboh. Sekali lagi. Gitu ya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Mantap jiwa ya, kata Jerome Pauline, mantap jiwa. Kenapa kalian ketawa? Umur saya sama kalian tuh nggak beda jauh guys ya, jadi saya masih ya bisalah ikut-ikut tren kalian dikit ya. Jadi maafkan saya kalau kadang saya suka berlebihan ekspresinya ya, it's okay. Ya, oke, terima kasih banyak untuk kelas kita yang berlangsung di sore ini. Saya berharap segera bisa ketemu kalian ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan ya. Dan selamat berjuang di UAS. Oke? Mantap? Mantap. Mantap. Oke, thank you guys.